Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat yaitu info reformulasi PTA Teknis 2022 dan spill info PPK 2023 terkait dengan perankingan menggunakan aturan terbaru ya sahabat-sahabat. Dan informasinya berikut ini, langsung saja. Mohon maaf ya kawan-kawan, karena untuk video kali ini atau di hari ini tanggal 22 November 2023 ya sahabat-sahabat, ada sedikit keterlambatan dari sahabat itu Bang Felix. Semoga kabar dari reformulasi Kemendikbud sampai hari ini masih tiarap Bang. Kita juga sudah spill dari sana juga ya sahabat-sahabat, dari Jakarta memang masih diproses terus sampai kapan itu juga saya masih tanda tanya juga ya sahabat-sahabat. Ini tetap diusahakan Bang Felix. Selanjutnya dari sahabatku Francis Gugun, saya sudah ngantuk masih pas Pak Jokowi datang ke Biak apa masih. Wah mantap ini Pak Jokowi, Pak Presiden ini. Mungkin di Biak sekarang sudah jam berapa ini? Jam 1:22, 23. Iya hampir jam 1 malam ya. Dari sahabat itu Dede Andika, siap ditunggu Bang. Matur sembah nuwun, masih ditunggu. Dari sahabat Rian Coy, bantu doa saja semoga anak-anak tempatnya diutamakan, bukan tiba-tiba yang masuk orang luar daerah. Hasilnya juga tidak pernah terbuka, yang ada hanya orang dekat yang masuk, bukan berdasarkan hasil kerja. Oke, ini adalah aspirasimu bosku. Dari sahabat itu Aristo Waku Channel, bro mau tanya, apabila ada instansi yang tidak ada pelamar tapi ada kebutuhan, sementara formasi pelamar khusus sudah tidak ada, apakah mungkin menjadi kuota formasi umum untuk mengisi instansi tersebut? Untuk pengisian formasi ini ya sahabat-sahabat, sebetulnya memang tidak ingin dikosongkan ya kalau dari pemerintah seperti itu. Jadi ya berharap saja ya. Tapi jangan lupa nanti tetap berusaha ya sahabat-sahabat terkait dengan reformulasi PPK Teknis 2023. Dari sahabat itu Citra Nasti, berarti untuk pelamar khusus tidak ada nap pada wawancara ya Pak. Misalnya ini satu-satunya pelamar si formasi khusus tapi wawancaranya cuma nilai 19, apa bisa lolos? Kalau sesuai dengan apa yang diucapkan di sini ya sahabat-sahabat, itu lulus dari Kemenkes. Izin bertanya Bang, untuk khusus jika nilai rendah apa bisa lulus? Misalnya 5, daftar 5 juga diterima. Betul sekali, sesuai dengan Permenpan. Izin bertanya Bang, jika TK 2 cuma 1 namun nilainya kecil dibanding dengan non-ASN, apa dia diprioritaskan atau enggak? Diprioritaskan. Selanjutnya dari sahabat itu Jusiontori, selamat malam Bang Ramos. Selamat malam, tolong penjelasannya Bang, bagaimana jika di Puskesmas A formasi khusus ada 2 kuota tapi yang daftar cuma 1 orang. Terus formasi umumnya ada 1 kota dan yang daftar 6 orang, dan yang lulus PG ada 3 orang. Apa bisa yang dari umum ini mengisi formasi khusus yang kurang? Mohon Bang pencerahannya. Aturan untuk yang khusus yang umum ke khusus itu belum ada ya. Ya mudah-mudahan nanti ada reformulasi ya, atau pengisian formasi kosong dari umum bisa ke khusus ya sahabatku, agar nanti lebih optimal. Dari sahabatku Ameh Kenzi, Pak mau tanya, saya melamar ke formasi khusus instansi PKMS lain yang sudah ada tenaga non-ASN-nya, bidan PTT yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Nilai dia memenuhi ambang batas semua, tapi kalau di total lebih besar nilai saya. Nah, yang dipilih nilai saya atau dia ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Sesuai dengan peraturan yang terbaru ini nanti di ranking selama dalam instansi yang sama ya. Instansi itu maksudnya kementerian ya. Jadi kementeriannya sama. Itu nanti di ranking. Jadi Ibu Amin punya peluang untuk lulus. Selanjutnya dari sahabat itu Dwi Bira, Bang mau tanya, saya pelamar khusus dari Puskesmas B, pernah bekerja lama di Puskesmas A, saya daftar Puskesmas A, kemudian nilai dapat tuntutan tinggi untuk sementara berdasarkan yang bekerja di Puskesmas A, dan masih satu dinas kesehatan di kabupaten yang sama penilaiannya di ranking, atau ada prioritas lain Bang? Mohon jawab ya Bang. Kalau sesuai dengan peraturan terbaru ya sahabat-sahabat, itu di ranking ya sahabatku. Dari sahabat itu Dewa Ruci, sangat luar biasa infonya, matur sembah nuwun mas bro, tetap mantap. Kok ini aturan Permenpan RB untuk bulan apa? Itu untuk November ya bos. Untuk ini informasinya bisa dicek, sumbernya juga jelas. Dari sahabat itu Meta Puspitasari. Ini agak saya percepat ya sahabat-sahabat, karena untuk teman-teman sudah malam ya ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan kata lain, menurut video Abang yang kedua dan yang ini akan diadakan pengrankingan di tempat yang kosong, optimalisasi tempat kosong atau formasi kosong, walaupun semua pelamar yang tidak PG akan diranking kah? Terutama yang PG dulu ya sahabatku. Jadi yang PG dulu yang di ranking ya, seperti itu. Kalau yang tidak PG apakah di ranking juga Bang? Itu bisa masuk di reformulasi. Mudah-mudahan ada ya. Harapan itu pasti ada. Apakah masih ada peluang lulus Bang? Ada. Tergantung jenengan percaya atau tidak.
Contohnya apa? Reformulasi PPK teknis 2022 yang tidak lulus PG bisa dapat NIP hari ini. Gak percaya? Tanya komentar banyak yang ada di Adhiko Ramos ya. Tapi dengan catatan mari kita bantu juga Adhiko Ramos ini biar nanti up 100.000 subscriber ya sahabat-sahabat. Soalnya sudah tertinggal jauh dengan kawan-kawan yang lain ya. Ini sudah 500.000 juga ada ini dari kawan-kawan dari calon guru Kanjeng Maryadi, dari siapa itu ya. Ini juga sebetulnya saya dipepet sama teman-teman atau subscriber juga ya. Bang mohon toh untuk ngomong juga di dalam video untuk klik tombol subscribe, like dan komen. Jadi saya agak wagu ya sahabat-sahabat. Dari sahabat itu M Feridian Sahpuestia, apa teknis umum bisa mengisi ke teknis khusus jika nantinya yang khusus belum terpenuhi? Masih ada peluang, namun aturannya belum ada. Dari sahabatku Jainuddin Diyaya, berarti apabila formasi khusus untuk teknik yang dicari satu orang yang melamar satu orang otomatis dia menempati seperti itukah Mas? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang seperti ini tak pernah terjawab pada semua channel YouTube. Sing ora jawab ki sapa to, Bos? Iki tak jawab di video tak balas ya. Saya jawab di video. Saya jelaskan sejelas-jelasnya dan berulang-ulang. Iki YouTube sopo kok semua channel itu loh. Wong saya udah jelasin berkali-kali loh. Berarti sampean itu baru hadir loh Buliana Nurmasari. Ini loh bintang merah ini. Subscribe-nya berapa? 1 bulan yang lalu. Ini udah tak jawab sebetulnya. Mungkin nontonnya nggak sampai belakang ya. Ini kan durasi saya ngomong ini pun sudah lebih dari 2 menit ya sahabat-sahabat. Jadi mohon ditonton sampai selesai. Ini otomatis ngisi ya bos. Dari sahabat Turian itu Rias Astuti Fau. CSN masih belum bisa kirim OTP, kira-kira kapan ya bisa cek NPT di CSN? Sabar bos, CSN diserbu 10.000 orang ya. Dari user bank mau nanya, saya ujian tanggal 24 November bidan terampir. Saya mendaftar di Puskesmas, saya mendaftar masuk formasi khusus yang mendaftar 6 orang. Padahal formasi 8 orang. Apabila kami ujian tidak memenuhi passing grade, apakah kami bisa dikatakan lulus? Bisa bos, yang lulus itu nggak pakai NAP. Bang mau tanya, baru saja selesai tes kompetensi PPK khusus yang dicari satu, yang daftar cuma satu, yaitu saya saja. Tadi nilai saya rendah, tapi ini mahasiswanya sudah meninap. Kira-kira kasus seperti saya lulus gak bang? Makasih. Lulus bos kalau khusus. Mau tanya masuk instansi yang sama, mau berdasar pada kabupaten yang sama, maka masuk pada nomor khusus. Terus saya masuk kantor Pemda kabupaten saya, formasi yang cari satu orang, yang daftar 2 orang, yaitu saya dari B. Namun si B ini memang honor di kantor Pemda tersebut. Kemudian saya melesai tes untuk nilai tinggian saya daripada si B. Apa si B mendapatkan prioritas? Kalau untuk yang baru tidak ya, karena si B juga bukan Ekstaka 2. Jadi jenengan yang diluluskan di ranking ya. Bang saya akan baru selesai ujian Puskesmas saya A7 formasi ujian, namun saya dapat ranking 6 dengan nilai 4,16 khusus pesaing 1 standar. Namun formasi umum banyak yang nilai tinggi bahkan sampai khusus. Apakah yang umum itu diprioritaskan? Apa saya bisa lulus? Di formasi khusus, kalau khusus jenengan lulus ya Bu, ini sudah 95% saya katakan. Update lagi bang tahap NPTK siap bosku, nanti video kedua ya kita on-CI, dan ini kok kabar gembira pokoknya dijamin. Izin bertanya bang, nanti pas penyusunan peringkingan pansel ngecek lagi soal jabatan yang agak relevan sama formasi khusus yang dilamar. Ya pasti dicek lagi, contoh jabatan perantau komputer dicek lagi ya. Saya jawab di video. Alah kok keliru guys, ini sudah ngantuk ya matanya ngepluk ini. Duh bos, jadi ini bisa ya. Jadi memang betul nanti di cross check juga. Bahkan ada yang besok tinggal nerima SK bang, hari ini digagalkan pun ada gitu loh. Komentarnya ada di Adhiko Ramos, tapi sudah ketumpuk berapa puluh ribu komentar ya sahabat-sahabat. Kalau pelamar tunggal di bagian khusus itu gimana ya bang? Menjelaskannya lulus 100% bos, 99% bos. Bang satu formasi satu pendaftar formasi umum tidak lulus PG, gimana bang? Harapannya tinggal reformulasi PPK teknis 2023. Apakah ada? Tergantung jenengan mau berusaha atau tidak. Contohnya PPK 2022. Izin bang, kenapa yang monitoring ini dapat prima kode OTP apa semua atau yang saya tidak bisa? Servernya lemot bang.
Jadi servernya diserbu 10.000 orang, jadi megap-megap. Dari Horyanto, untuk formasi khusus gimana Bang? Apa peringkat terbaik untuk lulus? Gimana kalau dalam formasi itu ada TK 2 tapi peringkat jauh di bawah? Apa TK-nya lulus? Saya juga gitu. Yang didahulukan adalah TK 2 dulu ya bos, baru non ASN. Kak Bang, kalau misalnya formasi khusus ada 2 pelamar untuk satu formasi yang terdiri dari TK 2 1 orang dan non ASN 1 orang, nilai TK 2 jauh di bawah. Siapa yang lolos? THK 2 dulu. Maaf Pak, jadi misalkan formasi yang dibuka rumah sakit A, namun nilai pelamar dari SA lebih rendah dari pelamar SB yang ingin masuk di RSA. Yang mana terpilih untuk mengisi formasi rumah sakit A? Yang nilai tertinggi di ranking itu yang terbaru. Udah tak jawab ya. Malam ini terbaru. Ini kalau sesuai dengan yang terbaru ya sahabat-sahabat, catat ya, yang terbaru itu di ranking. Karena rumah sakit itu kan satu instansinya kan Kementerian Kesehatan ya. Itu sesuai yang termaktub. Kalau sudah TTD kontrak P3K itu sudah tahap berapa Bang? TTD kontrak P3K. Ini di CSN ya mungkin. TTD kontrak itu berarti masuk di tahap 2. Nanti saya jelaskan di video juga. Apa masih diutamakan non ASN yang berusaha tersebut? Kalau masih sisa baru diisi mboten nggih. Tidak diutamakan untuk yang unit ternyata. Sementara ini ya. Selamat pagi, saya mendapat informasi khusus unit kerja saya bekerja dibutuhkan 6, jumlah pendaftar 20 dan hasil kerja saya 7. Apa ada prioritas unit kerja atau bagaimana regulasinya? Acuan terbaru di ranking ya. Jadi harapan untuk user ini masih tetap ada. Itu dengan apa? Paling nggak ada reformulasi PTA teknis 2023 termasuk untuk nakes. Bagaimana perankingan pelamar khusus nakes antara satu instansi tapi pelamaran ada dari luar internal? Makasih Bang. Di ranking ya sahabat-sahabat. Iki kok oke men ya sing komen. Terkait penyataan tersebut 4 pelamar tersebut yaitu pelamar umum, bukan karena saya cek dan rekap semua pelamar yang melamar di instansi tersebut, sedangkan formasi lain di instansi tersebut banyak yang kosong yang lolos PG tapi kualifikasinya tidak relevan dengan formasi yang saya lamar. Itu nanti akan diverifikasi ulang ya oleh BKN, itu tetap diverifikasi terus. Bantu jawab dong contoh kasus catatan dari status TKD instansi, kemudian instansinya ada pemekaran wilayah, akhirnya beserta pindah ke instansi B hasil pemekaran wilayah. Bagi catatan peserta tersebut non guru non nakes. Apa status peserta tersebut sesuai diktum 2 huruf pemekaran RB 68? Ya tetap menjadi ya induk di instansi. Kan bukan salahnya honorer ya, ini kan pemekaran Satria Dewantara, berarti data dengan kata lain untuk ternyata walaupun yang tidak passing kitab di ranking yang ya Bang Ramos, iya di ranking. Mohon maaf ini walaupun bahasa Inggris di ranking. Kalau untuk yang khusus ya, kalau yang umum itu belum, untuk menimbulkan formasi kosong reformulasi ya ini. Nanti silakan dibantu. Bisa sambil tak tulis ya sahabat-sahabat. Mohon maaf ini nanti kalau videonya panjang ya bos. Izin Bang mau tanya kebutuhan khusus di Puskesmas A jumlahnya 2 orang, sementara ada 4 pelamar yaitu dari Puskesmas A 2 dan dari Puskesmas B ada 2 orang. Dari hasil seleksi nilai tertinggi justru pelamar dari Puskesmas B. Bagaimana skema rankingannya? Posisi semuanya non ASN, bedakan cuma bekerja di Puskesmas tersebut dan dari Puskesmas lain. Mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi kalau sama-sama Puskesmas ya sahabat-sahabat, walaupun di Puskesmas lain ya, ini kan satuan kerja satker ya. Jadi nanti perankingannya adalah dari instansi yang sama ya sahabat-sahabat. Namun nanti jika ada yang kosong, nah seperti itu ya sahabat-sahabat. Kalau ada yang kosong nanti ada optimasinya atau tidak, kita tunggu aturannya. Apakah ada peluang Bang? Ada. Kalau formasi khusus yang kosong bisalah diisi formasi umum yang lulus ambang batas. Bisa jadi. Bisa begitu Bang, soalnya instansi kami pelamar khusus ada 2 orang tapi yang pelamar cuma 1 orang dan yang diterima umum yang 1 orang, yang melamar 6. Kalau untuk umum ke khusus belum ada aturannya, tapi apakah ada harapan? Ada.
Berarti dalam permasalahan yang pernah saya tanyakan, besar kemungkinan ya mas, formasi umum yang kosong dapat diisi oleh peserta pelamar formasi khusus yang peroleh nilai terbaik NAP terpenuhi dapat mengisi formasi umum yang kosong tanpa mengacu pada jabatan yang sama. Jabatannya kan yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di video ya, bisa ya, masih ada harapan. Formasi yang kosong maksudnya gimana bang? Ini sudah dijawab ya. Makasih teman-teman, ini sudah dibantu jawab admin. Matur sembah nuwun. Ini tidak baca ya, tapi aku matur sembah nuwun, ini tak develop semua ini. Jadi mohon nanti kawan-kawan juga dibantu ya jawab. Saya ikut ujian PTN penyuluh tanian di UKW 15 khusus 12 dan umum 3. Saya pelamar khusus, nilai saya ranking 14. Apa bisa masuk? Yang daftar piro bos? Tergantung yang daftar ya. Ini sudah tak jawab. Untuk informasi kalian seperti itu ya sahabat-sahabat. Mohon maaf untuk durasinya agak terlalu panjang, dan mohon maaf kalau iklannya ada banyak ya, soalnya dari YouTube seperti itu ya sahabat. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.